Volume bangun 3 dimensi part 2. Ya, untuk kali ini kita membahas beberapa jenis bangun ruang yang dimana dia di sini memiliki bentuk alas yang bervarian tapi dengan atap yang sedikit berbeda. Ya, kali ini bangun datar yang kita bahas adalah bagian daripada namanya bagian daripada namanya silimas. Nah, ciri khas daripada bangun-bangun yang berbentuk limas itu antara lain seperti ini. Dia biasanya memiliki namanya bagian alas atau atap. Ini dia terdiri dari berbagai namanya bangun datar. Ya, jadi alas atau atap boleh bangun datar apa saja. Tapi di sisi lainnya, di sisi seberang daripada alas tersebut, dia akan memiliki namanya bentuk pucuk atau kerucut. Ya, bentuk pucuk yang dimana di situ dia memiliki namanya nilai 1 titik. Jadi semakin ke atas semakin mengkerut seperti itu. Nah, terus lagi ini yang menjadi perbedaan antara bagian daripada kemarin bangun datar yang kemarin yang dimana bagian atap dan alas itu sama. Untuk pada bagian bangun ruang yang ini bangun datar daripada alas dan atap berbeda. Ya, simpelnya bagian atas tidak memiliki namanya bangun datar dan juga bagian alasnya yang memiliki namanya bangun datar. Jadi seperti itu atau sebaliknya. Ya, jadi seperti itu dia. Untuk bangun datar klasifikasi ini terdiri daripada pertama namanya kerucut. Kerucut ini beralaskan lingkaran ya, sedangkan atapnya ini dia berbentuk namanya titik ya, berbentuk namanya sudut. Sama juga apabila dibalik. Nanti kalau dibalik atapnya yang berbentuk lingkaran sedangkan alasnya yang berbentuk kerucut atau lancip seperti itu. Nah, untuk limas ini ada 2 jenis, ada limas segitiga dan juga ada limas segi 4 seperti itu. Nah, untuk klasifikasinya ya sama saja seperti si kerucut ini tadi, yang apabila limas segi 4 alasnya tadi berbentuk segi 4 sedangkan pucuknya ini berbentuk kerucut. Sama seperti si limas segitiga, alasnya ini berbentuk segitiga, puncaknya lancip. Sama kalau misal dibalik, atapnya yang berbentuk segi 4 atau ini ya segi 3, bawahnya ini yang lancip. Jadi seperti itu dia. Dari bangun datar yang ada di samping ini bisa kita lihat pada bagian alas ini berbentuk bangun datar, bisa berbentuk bangun datar apapun ya, boleh lingkaran, boleh segi 4, boleh segi 3, boleh persegi dan seterusnya. Boleh trapesium, boleh jajar genjang, boleh segitiga siku-siku, boleh segitiga sama kaki. Tapi itu hanya pada bagian sisi alas atau atapnya saja. Adapun lawannya itu harus berbentuk lancip. Ya, sedangkan untuk bagian pucuknya dia akan berbentuk lancip. Maka bisa disimpulkan dia akan menggunakan rumus seperti ini. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau rumus sebelumnya itu hanya luas alas dikali dengan namanya tinggi. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya. Kenapa harus dikali dengan 1/3? Karena bisa kita lihat di bagian ini, luas alas di antara bagian bawah dan atas ini berbeda. Dan makin ke atas makin mengecil. Maka daripada itu diperlukan namanya dikali dengan 1/3. Jadi antara bagian atas dan bawah ini bisa terhitung semuanya. Dan di sini berbeda. Jadi begitu. Berikutnya lagi. Di sini kita bahas yang pertama ada namanya bangun kerucut. Bangun kerucut ini dia punya rumus seperti ini. Ya, berdasarkan katanya tadi, ya, berdasarkan bukti yang pertama tadi bahwasannya bangun datar dengan klasifikasi seperti ini yang memiliki namanya alas itu berbagai bangun datar sedangkan bagian atasnya itu lancip. Ini harus kita kali 1/3. Oke, ini kita buktikan. Luas daripada sebuah lingkaran itu adalah pi kali r kali r. Atau nilai pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, baru dikali tinggi lalu dikali 1/3. Dan di sini kita mengandaikan apabila di sini alas daripada namanya si kerucut ini berukuran 7 cm. Nah, untuk menghitungnya maka kita akan menggunakan rumus seperti ini. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 lalu dikali 4 dengan ketentuan tinggi daripada kerucut ini adalah 4 cm. Oke, kita hitunglah di sini. Di sini 1/3 dikali dengan 22/7. Oke, ini nanti aja yang kita hitung adalah bagian luas alasnya terlebih dahulu. 22/7 dikali 7 dikali 7.
lalu kita kali 4, lalu kita kali 1/3. Bagian atasnya kita kali, bagian bawahnya kita bagi, yang menghasilkan 205,33 cm pangkat 3. Jadi begitu. Dan berikutnya lagi di sini untuk limas yang kali ini berbentuk namanya segi 4. Ya, seperti katanya luas alas kali tinggi. Ya sudah, luas daripada segi 4 kan panjang kali lebar. Kalau pada kasus ini segi 4 yang dimana dia masuk ke dalam kategori persegi panjang. Ya, 4 kali 3 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Dikali 1/3 sama dengan 8 cm pangkat 3. Jadi begitu. Untuk yang berbentuk segitiga ini agak sedikit rumit ya, sama seperti si lingkaran itu tadi. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi, yang dimana volume daripada untuk menentukan rumusnya ini luas daripada segitiga punya rumus adalah 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Nah, maka daripada ini 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Oke, kita asumsikan alas segitiganya panjangnya 4 cm, sedangkan tinggi segitiganya punya tinggi yaitu 3 cm, sedangkan untuk tinggi limasnya 5 cm. Oke, 4 kali 3 12 kali 1/2 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 60. Oke, 60 dikali dengan 1/3 hasilnya 20 cm pangkat 3. Lalu bagaimana jika misalnya pada bangun datar ini, ya pada bangun ruang ini, alas dan atapnya punya bangun yang sama-sama segitiga ini, ya. Cuma di sini dia menggunakan ukuran yang berbeda. Oke, untuk pembahasan seperti itu akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.